Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nadratun Najla dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 2310117328. Di sini kita akan belajar mengenai EYD dan juga PUEB. Nah, sebenarnya apa sih EYD dan PUEB? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB merupakan pedoman ejaan bahasa Indonesia terbaru dari sepanjang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Sebelumnya, bahasa Indonesia mengenal ejaan yang disempurnakan atau EYD. Keduanya pun memiliki berbagai macam perbedaan. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penggunaan bahasanya pun semakin luas dan beragam, baik secara lisan maupun tulisan. Hal tersebut menyebabkan adanya penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia yang telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyempurnaan tersebut kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Nah, itulah tadi sekilas mengenai sejarah perkembangan ejaan di Indonesia. Tapi kali ini kita akan belajar mengenai kaidah ejaan, yaitu kata baku. Kata baku merupakan kata cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah-kaidah yang telah dibakukan seperti yang tercantum dalam PUEB. Tapi nggak mungkin kan kalau kita menghafal satu persatu kata baku dalam PUEB. Makanya sekarang aku akan ngasih tahu beberapa trik untuk mengidentifikasikan kata baku. Trik yang pertama yaitu ingat padanan kata lain yang berhubungan. Contohnya apotik versus apotek. Kata bakunya adalah apotek karena ada apoteker dan nggak ada apotiker. Tips yang kedua, biasanya kata baku itu nggak jauh-jauh dari kata serapannya. Contohnya analisa versus analisis. Yang baku adalah analisis karena diserap dalam bahasa Inggris yaitu analyze. Trik yang ketiga yaitu serapannya dari bahasa Arab. Nah, beda lagi nih kalau serapannya dari bahasa Arab. Biasanya kalau dari bahasa Arab itu disederhanakan. Contohnya, salat versus salat, yang ada hanya. Yang baku adalah salat, atau kita bacanya itu biasanya tetap sholat, tetapi tetap dalam penulisannya menggunakan salat, huruf salat, atau kata salat. Huruf shad dalam bahasa Arab diserapkan dalam bahasa Indonesia dan disederhanakan menjadi huruf S saja. Kemudian trik yang keempat, bunyi huruf asal kata serapan biasanya dipertahankan. Nih contohnya itu teoritis versus teoretis. Yang baku adalah teoretis karena asal katanya itu dibaca teoretik dengan E dan bukan I. Trik yang kelima yaitu tidak ada akhiran I, R, atau IR dalam bahasa Indonesia. Jadi penulisan yang tepat adalah legalisasi, bukan legalisir ya teman-teman. Nah, itulah trik mengidentifikasi kata baku yang berkaitan dengan ejaan. Sekarang kita lanjut untuk mengidentifikasikan kata tidak baku dalam kalimat. Contohnya, hari ini Dian izin tidak masuk sekolah karena sakit. Kata tidak baku yaitu izin dan kata bakunya adalah izin menggunakan huruf Z. Terus yang kedua, ada adik disuruh ibu membeli baterai di toko sebelah rumah. Kata tidak baku yaitu baterai dan yang benar adalah baterai. Yang tidak benar adalah baterai dan yang benar adalah baterai. Lanjut yang ketiga yaitu ibu memberikan nasihat kepada anaknya agar tidak nakal lagi. Kata tidak baku yaitu nasihat dan yang benar adalah nasihat menggunakan huruf I. Yang keempat, balik lagi seperti penjelasan sebelumnya, apotik itu sudah lama tutup. Tidak ada kata apotik. Atau apotik itu adalah kata tidak baku, yang baku adalah apotek karena adanya apoteker dan tidak ada apoteker. Cukup dapat dipahami ya teman-teman. Jadi segitu saja penjelasan saya mengenai materi
ejaan kata baku dan tidak baku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.